Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Baik adik-adik semuanya, kita sekarang mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Kak Willy harap kita semuanya duduk manis, jangan tidur-tiduran, jangan ganggu teman, jangan sandar-sandaran. Oke? Betul. Siap? Oke. Nah, hari ini kita ada di pelajaran 13 adik-adik. Hari ini kita sekolah minggu gabungan. Jadi, kita bersama-sama belajar hari ini. Mulai dari adik-adik kelas Indria, Pratama, Madya, dan juga Tunas Muda. Belajar sama-sama di kelas ini tentang firman Tuhan. Nah, betul adik-adik semuanya. Tentunya pagi ini semuanya sudah siap ya, mengikuti kelas sekolah minggu sebelumnya. Kita mau mengawalinya dengan doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita tunduk kepala, karena Ki akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai anak-anak ini sehingga mereka semua boleh hadir di pagi hari ini dengan penuh semangat dan penuh dengan sukacita Tuhan. Kiranya semua kami yang boleh hadir di pagi hari ini boleh sama-sama bernyanyi, mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh diberkati oleh Engkau. Tolong anak-anak ini supaya mereka boleh duduk diam, mereka boleh mengikuti kelas sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini dan kami bersyukur, kami sangat berterima kasih karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah berdoa sama-sama dan sekarang kita mau menyanyi. Siap? Oke. Ayo adik-adik, kita siap memuji Tuhan dengan pujian Oh Sukacitaku. Kita menyanyi dengan penuh semangat. Citaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, takkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku,
Amin. Ada sukacita ya adik-adik. Kita sudah menyanyi dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Boleh siapkan Alkitabnya. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Alex. Kepada Pastor Alex, kami persilahkan. Adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Mazmur 86 ayat 15. Tema yang akan kita renungkan adalah Tuhanku penuh kasih dan setia. Di dalam kesaksiannya melalui Mazmur 86 ini, Raja Daud mengimani bahwa Tuhan menyendengkan telinganya kepada Raja Daud. Dapat ditafsirkan Tuhan melihat ke bawah dari surga ke bumi dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Raja Daud juga mengimani Tuhan memelihara dia, memelihara Raja Daud. Dalam konteks Alkitab, kita mengetahui Tuhan menjaga, Tuhan melindungi setiap umatnya, pribadi lepas pribadi. Raja Daud juga mengimani Tuhan menyelamatkan dia. Dapat ditafsirkan Tuhan selalu menyelamatkan umatnya dari segala mara bahaya. Termasuk di hari-hari ini Tuhan menyelamatkan umatnya dari dosa melalui pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib. Raja Daud juga mengimani Tuhan mengasihani dia. Dapat ditafsirkan Tuhan mengasihani umatnya atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dalam konteks Alkitab, kita mengetahui dengan mengutus putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia. Raja Daud juga mengimani Tuhan memberi sukacita kepada dia, yang bisa ditafsirkan sebagai Tuhan membuat jiwa umatnya bersukacita. Dalam konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa Tuhan memberi sukacita kepada umatnya melalui Roh Kudus Tuhan, yaitu bagi umatnya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Raja Daud juga mengimani Tuhan mendengarkan doa dia. Dapat ditafsirkan sebagai Tuhan mendengarkan dan memperhatikan doa setiap umatnya. Raja Daud juga mengimani bahwa Tuhan mengajar dia, yang dapat ditafsirkan sebagai Tuhan mengajarkan perintah-perintahnya, kehendak-kehendaknya kepada umatnya. Dari konteks Alkitab kita mengetahui Tuhan melakukan ini melalui Alkitab. Raja Daud juga mengimani Tuhan menjadikan dia patuh pada perintah-perintah Tuhan, yang dapat ditafsirkan sebagai Tuhan menjadikan umatnya patuh dengan sebulat hatinya kepada perintah-perintah Tuhan. Dan Raja Daud juga mengimani bahwa Tuhan melakukan tanda kebaikan kepada dia. Dapat ditafsirkan sebagai Tuhan memberi tanda-tanda kebaikan kepada umatnya. Artinya Tuhan memberkati umatnya. Raja Daud mengimani itu. Dari konteks Alkitab kita mengetahui hari-hari ini Tuhan memberkati umatnya dengan luar biasa, yaitu melalui Tuhan Yesus. Roh Kudus Tuhan memberikan buah-buahnya kepada umatnya. Buah-buah Roh Kudus ini termasuk sukacita, damai sejahtera, kasih. Dari Raja Daud mengimani semua itu tadi, Raja Daud dengan penuh iman menyampaikan kepada seluruh dunia melalui Mazmur 86 ini, Tuhannya adalah Tuhan yang penuh kasih, adalah Tuhan yang setia. Sebagaimana disampaikan Raja Daud di ayat 15, "Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih
dan setia. Nas kita ini menunjukkan dengan jelas landasan dari Tuhan memberikan kepada Raja Daud segala sesuatu yang diimani oleh Raja Daud tadi. Kita melihat landasan ini di ayat 2. Seluruhnya yang diterima oleh Raja Daud dari Tuhan, yaitu yang diimani oleh Raja Daud tadi yang barusan kita renungkan. Tuhan memberikannya kepada Raja Daud karena Raja Daud percaya kepada Tuhan. Raja Daud beriman kepada Tuhan. Dengan kata lain, Raja Daud menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan karena Raja Daud beriman kepada Tuhan. Raja Daud menerima berkat-berkat dari Tuhan karena Raja Daud beriman kepada Tuhan. Beberapa bentuk perwujudan dari beriman kepada Tuhan ini bisa dilihat dari ayat 3. Raja Daud selalu berseru kepada Tuhan. Artinya Raja Daud selalu berdoa kepada Tuhan. Dari ayat 4, Raja Daud selalu mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Artinya Raja Daud selalu mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dari ayat 9, Raja Daud selalu menyembah Tuhan, selalu memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Di ayat 12, Raja Daud selalu bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya, selalu memuliakan nama Tuhan setiap hari sepanjang hidupnya. Demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Saya akan menutupnya dengan penerapan. Saya ingin kita memasuki penerapan ini dengan menjawab satu pertanyaan berikut. Sudahkah Anda memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang penuh kasih dan setia ini? Kalau Anda masih belum mengenal siapa Tuhan yang menurut Raja Daud adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia ini, atau kalau Anda sudah mengetahui siapa Tuhan ini namun belum betul-betul mengenal siapakah Tuhan ini, maka berdoalah, memohon jamahan dari Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda jika Anda belum mengenal siapa Tuhan. Jika Anda sudah mengenal tapi belum sungguh-sungguh mengenal, maka bersungguh-sungguhlah di dalam menjadi anak-anak Tuhan dengan bantuan dari Roh Kudus. Anda harus berdoa untuk ini dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, baik Anda belum mengenal dan kemudian mengenal Tuhan Yesus, maupun sudah mengenal Tuhan Yesus namun belum sungguh-sungguh di dalam mengenal Tuhan Yesus, yang kemudian menjadi sungguh-sungguh di dalam mengenal Tuhan Yesus, artinya kemudian menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang sudah lahir baru. Anda haruslah membaca dan mengerti Injil, firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, sehingga Anda memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru harus taat kepada firman Tuhan, sehingga Tuhan memberikan buah-buah Roh Kudus-Nya kepada Anda sebagaimana Dia berikan itu kepada Raja Daud tadi. Kemudian tetaplah dekat pada Tuhan, bertobatlah atas kesalahan-kesalahan Anda, maksudnya saat Anda menyadari karena diberitahu oleh Roh Kudus bahwa Anda tidak sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan, seketika itu juga mintalah ampun pada Tuhan, bertobatlah pada Tuhan, sehingga hubungan pribadi yang Anda miliki dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus itu tetap selalu dalam keadaan yang baik. Dengan kita semua atas bantuan Roh Kudus yang kita mohonkan melalui doa-doa kita, mengikuti, melakukan firman Tuhan yang kita renungkan ini, termasuk penerapan-penerapannya, saya mengimani Tuhan akan dipermuliakan dengan luar biasa.
Dan Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah, Kak Riki percaya semuanya sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Alex, dan semuanya pasti mendengarnya dengan baik. Nah, adik-adik, tak lupa juga kita di saat ini mau melihat bersama-sama ada teman-teman kita yang keren-keren, yang luar biasa. Ada Yes. Caca, Gilang, Huhu, dan An-An. Yuk kita lihat bersama-sama keseruan mereka. Wah, halo teman-teman semua. Gimana tadi? Mendengarkan, menyimak baik-baik nggak Pastor Alex menyampaikan cerita firman Tuhan? Udah pasti dong. Caca seneng nih, Caca seneng. Senang ya? Iya. Senang. Gilang juga sudah. Wah, mantap sekali. An juga senang. Wah. Nah, kalau Huhu nih senang sekali loh dari cerita firman Tuhan hari ini ya, bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, Allahnya tadi siapa? Abraham sama siapa tadi? Sama siapa tadi ya Gilang ya? Daud bukan? Oh ya, Daud. Allahnya Abraham dan Daud adalah Allah yang sangat mengasihi dan memberkati kita semua. Wah, keren sekali. Iya. Memang bagus sekali. Iya, Allah itu baik sekali. Makanya nih ya, hari ini sangat bersyukur karena bisa ikut sekolah minggu, mendengarkan cerita firman Tuhan dan berkumpul bersama teman-teman semua yang ada di sini. Sama siapa? An-An, sama siapa? Ini Caca. Sama siapa lagi? Gilang. Sama juga sama semua teman-teman yang ada di rumah. Wah, itu menarik sekali. Iya. Kalau Gilang bersyukur kenapa hari ini? Kalau Gilang bersyukur, tadi Gilang pagi udah makan roti, makanya Gilang bisa kenyang begini nih. Wah, bersyukur ya. Apa? Caca juga bersyukur hari ini. Iya, kenapa? Karena Caca bisa bangun pagi. Wah, pintar. Baik sekali ya Tuhan ya. Iya. Nah, Kalau An-An gimana? An juga bersyukur karena An bisa sembuh dari sakit. Wah, kalau begitu teman-teman semua yang ada di rumah, teman-teman semua bersyukur karena apa nih? Wah, keren sekali. Pada pintar-pintar ya. Semua ada hal-hal yang selalu disyukuri. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita, selalu sayang sama kita. Betul Iya, sekali. itu benar. Iya, hore. Nah, adik-adik, saat ini saatnya kita akan sama-sama membuat prakarya. Mau? Ya, Ya. Mau dong. Prakarya ini akan dipimpin oleh Kanesya. Silakan Kanesya. Sekarang waktunya kita untuk masuk prakarya. Bahan-bahan dan alat yang kita butuhkan adalah kertas origami, lalu kertas apa saja, lalu HVS, gunting, lem terserah apa aja, pulpen atau spidol, pensil warna atau krayon yang warnanya coklat. Pertama-tama siapkan kertas dan pensil, lalu bentuk gambar tangan dengan rapi. Kalau sudah selesai bentuk gambar tangannya, mari kita gunting dengan rapi. Selesai menggunting, mari kita warnai bentuk gambar tangan tadi menggunakan pensil warna atau krayon menggunakan warna coklat.
Selesai mewarnai, mari kita tempel di atas kertas apa saja. Setelah itu mari kita siapkan kertas origami dan mari kita bentuk gambar hati. Sebanyak 10 buah. Bebas warna dan bebas berapa banyaknya kertas. Lalu mari kita gambar pohonnya dan kita warnai menggunakan warna coklat. Lalu mari kita ambil kertas apa saja, kita tulis, kasih itu, titik. Setelah itu kita gunting lalu kita tempelkan di bagian pohon tersebut. Setelah itu mari kita ambil 10 hati tadi, lalu kita catat pengertian kasih seperti kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, dan lain-lain. Kalimat hati 1-10 sabar, murah hati, tidak sombong, tidak cemburu, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak pemarah, tidak berkesudahan, melakukan hal sopan, tidak mencari keuntungan sendiri. Jika adik-adik mau menggunakan kata-kata yang lain akan lebih baik dan bagus ya. Jika kita sudah selesai menulis semuanya, waktunya sekarang untuk menempelkan. Untuk tempat peletakannya, adik-adik bebas ya, terserah mau tempel di mana saja. Nah, itu dia adik-adik. Prakarya kita sudah jadi. Bagus ya, supaya kita bisa selalu ingat akan kasih. Dan bisa mengingatkan kita selalu untuk berbuat kasih kepada semua orang. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi. Nah, gimana adik? Susah nggak bikin prakaryanya? Nah, kalau susah dan juga belum selesai, nanti setelah ini dilanjutkan lagi ya. Boleh minta tolong oleh papa, mama, kakak, atau siapapun yang ada di sekitar kalian untuk membantu menyelesaikannya. Nah, sekarang kita kembali diingatkan untuk memberikan persembahan. Kita akan melihat teman-teman kita yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Hi friends, it's time for offering. Now let's give the best for God.
Oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Tentunya Kak Riki percaya bahwa semua memberikan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Tiba saatnya kita tak lupa juga akan bersama-sama menyaksikan ayat hafalan yang akan disampaikan oleh tiap-tiap masing kelas. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya pasal 9 ayat 5b. Makasih. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5b. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya pasal 9 ayat 5b. Halo, saya akan menghafal ayat hafalan dari Yesaya 9 ayat 5b. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja, Bapa kekal, Raja damai. Makasih. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 136 ayat 2. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 2. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 2. Yesaya 9 ayat 5, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Mazmur 136 ayat 2. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 2. Ayat hafalan hari ini adalah lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5b. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5b. Terima kasih. Lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya pasal 9 ayat 5b. Makasih. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya.
dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya pasal 9 ayat 5b. Terima kasih. Nah, adik-adik semuanya, pada saat ini kita sudah banyak sekali mengikuti setiap kegiatan yang ada. Kita menikmatinya kan? Ya, iya. Betul, Kak Willy. Nah, sekarang kita akan sama-sama berdoa karena ibadah kita sudah selesai. Dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Koni. Silakan Ibu Koni. Adik-adik, mari kita tutup sekolah minggu gabungan ini di dalam doa. Kita doa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kepadamu untuk 13 minggu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, di mana dari minggu ke minggu kami boleh banyak belajar tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menempatkan kami, bagaimana Tuhan juga sudah menyelamatkan kami dengan menebus dosa-dosa kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan memberitahukan kepada kami bagaimana kami bisa percaya kepada Tuhan dan memegang janji-janji Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal di mana kami ketahui kebenaran demi kebenaran yang boleh kami pelajari dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk sekolah minggu, terima kasih untuk guru-guru, terima kasih untuk murid-murid yang mau mendengarkan dan mau belajar banyak tentang firman Tuhan. Sertai dan berkati kami sekalian Tuhan, dan biar kami tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam hidup kami. Dan melalui sekolah minggu, kami mau bisa belajar banyak dan mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Sekali lagi segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Adik-adik semuanya, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.